wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Karena saat ini masih masa pandemi, jadi kalian harus tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu dapat mengetahui isomer dari suatu alkana, yang kedua dapat menuliskan nama dari suatu alkana berdasarkan pola penamaan senyawa hidrokarbon, dan yang ketiga yaitu dapat menentukan reaksi-reaksi yang terjadi pada alkana. Hari ini kita akan membahas materi tentang senyawa hidrokarbon, di mana senyawa hidrokarbon ini merupakan senyawa yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan, senyawa hidrokarbon banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti bidang pangan, sandang, papan, perdagangan, seni, dan estetika. Coba kalian perhatikan benda-benda berikut ini. Tahukah kalian bahwa benda-benda tersebut tersusun dari senyawa hidrokarbon? Coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Adakah yang terbuat dari plastik? Nah, salah satu bahan dasar pembuatan plastik adalah senyawa hidrokarbon. Sehingga senyawa hidrokarbon ini sangat penting untuk dipelajari karena banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang senyawa hidrokarbon, kalian harus tahu apa itu senyawa hidrokarbon. Nah, di mana senyawa hidrokarbon ini merupakan senyawa yang terdiri dari unsur hidrogen dan unsur karbon. Seperti namanya, hidrokarbon yang tersusun dari kata hidro yang artinya unsur hidrogen dan karbon yang berarti unsur karbon. Unsur karbon sering disebut sebagai unsur kehidupan. Bahkan, para astrobiologis mereka mencari tanda-tanda kehidupan di planet lain dengan mencari keberadaan unsur karbon terlebih dahulu. Lalu, tahukah kalian apa yang membuat karbon menjadi spesial? Nah, sebenarnya banyak, tetapi hal ini bermula pada posisinya di tabel periodik. Pada tabel periodik, unsur karbon terletak pada golongan 14. Dan sama seperti unsur golongan lainnya yang terletak di golongan ini, unsur karbon memiliki 4 elektron valensi, di mana unsur karbon ini bisa berikatan paling banyak dengan 4 unsur lainnya dalam waktu yang bersamaan. Unsur karbon ini dapat juga membentuk berbagai macam jenis ikatan, termasuk ikatan tunggal, rangkap 2, maupun rangkap 3. Senyawa organik yang paling sederhana itu disebut sebagai hidrokarbon murni, yaitu senyawa yang hanya terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Contohnya adalah metana. Nah, metana ini juga disebut sebagai hidrokarbon jenuh, yaitu senyawa yang hanya memiliki ikatan tunggal pada atom karbonnya. Hidrokarbon jenuh ini terbentuk apabila semua atom karbon yang ada di dalamnya berikatan dengan 4 unsur lainnya, baik itu dengan atom karbon maupun dengan atom hidrogen. Karena hanya ada 4 ikatan, artinya semua ikatannya itu adalah ikatan tunggal, tidak ada rangkap 2 maupun rangkap 3. Hidrokarbon jenuh ini umumnya dikenal dengan sebutan alkana. Adapun jenis-jenis dari alkana ini yang pertama yaitu ada metana. Nah, metana ini merupakan alkana yang paling sederhana, yaitu hanya terdiri dari satu atom karbon
yang dikelilingi oleh 4 atom hidrogen. Kemudian jika kita tambah satu lagi atom karbon, maka kita akan dapat alkana yang kedua, yaitu etana C2H6. Kemudian jika kita tambah satu lagi atom karbonnya, maka kita akan dapat alkana yang ketiga, yaitu propana C3H8. Nah, karena atom hidrogen hanya bisa berikatan dengan satu atom lainnya, maka ketiga alkana tadi yaitu metana, etana, dan propana itu memiliki satu jenis struktur. Karena hanya ada 4 ikatan, artinya semua ikatannya itu tunggal. Nah, jika kita tambah satu lagi atom karbonnya, maka kita akan dapat alkana yang keempat, yaitu butana. Nah, butana ini memiliki 2 struktur yang berbeda. Yang pertama seperti ini. Nah, ini namanya adalah N-butana atau butana normal. Nah, struktur yang kedua seperti ini. Nah, ini namanya isobutana atau ibutana. Nah, butana ini memiliki 2 struktur yang berbeda. Nah, kedua struktur tersebut memiliki jumlah atom hidrogen dan atom karbon yang sama, sehingga rumus molekulnya sama, tetapi strukturnya berbeda. Nah, senyawa yang memiliki rumus molekul sama tapi struktur yang berbeda itu disebut dengan isomer. Nah, semakin banyak atom karbon yang terdapat pada molekul tersebut, maka semakin banyak isomer yang dapat dibentuk karena strukturnya bisa diotak-atik. Nah, butana yang memiliki 4 atom karbon itu memiliki 2 isomer, sedangkan pentana yang memiliki 5 atom karbon itu memiliki 3 isomer. Pada tabel berikut ini, kalian bisa lihat jumlah isomer yang dapat dibentuk oleh alkana-alkana yang lebih kompleks. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang nama-nama dari alkana. Nah, nama-nama tersebut tidak bisa diberikan secara sembarangan. Sekarang kita akan membahas pola penamaan dari senyawa hidrokarbon. Secara umum, ada 3 pola penamaan senyawa hidrokarbon termasuk alkana. Yang pertama yaitu ada prefiks atau awalan, yang kedua ada sufiks atau akhiran, dan yang ketiga yaitu angka yang menunjukkan urutan karbon di rantai utamanya. Prefiks atau awalan menunjukkan jumlah atom karbon yang terdapat pada rantai utama atau cabang dari molekul tersebut. Dari alkana-alkana yang sudah disebutkan tadi, jika ada kata met di awal nama hidrokarbon, itu berarti dia memiliki 1 atom karbon. Jika ada kata et, dia memiliki 2 atom karbon. Kemudian jika ada kata prop di awal nama hidrokarbon, dia memiliki 3 atom karbon. Kemudian but untuk 4 atom karbon. Nah, sisanya dari geometri. Jadi harus diingat-ingat ya bahasa Inggrisnya. Misalnya, alkana yang memiliki 5 atom karbon itu namanya pentana. Awal katanya itu ada pen yang berasal dari pentagon atau segi 5. Kemudian untuk alkana yang memiliki atom karbon 6 itu namanya heksagon. Selanjutnya yaitu ada prefiks atau akhiran. Ini mungkin sedikit lebih rumit ya, tapi kita mulai dari yang lebih mudah dulu. Nama dari suatu rantai utama hidrokarbon itu ada ana, ena, dan una. Hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal itu diberi nama akhiran ana. Contohnya metana, etana, dan propana. Kemudian hidrokarbon yang memiliki rangkap 2 itu diberi akhiran ena. Contohnya etena, propena, butena, dan seterusnya. Kemudian hidrokarbon yang memiliki rangkap 3 itu diberi akhiran una. Contohnya propuna, butuna,
dan pentuna. Selanjutnya, nama bagian cabangnya. Sebelum menamai cabang, kita harus tahu mana yang cabang dan mana yang rantai utama. Pada alkana, rantai utamanya adalah rantai yang paling panjang pada struktur molekul tersebut. Coba kalian lihat alkana berikut ini. Mungkin terlihat ada dua rantai karbon yang saling bersilangan. Yang satunya terdiri dari 5 atom karbon dan yang satunya lagi terdiri dari 4 atom karbon. Tetapi jika dilihat dengan baik, maka rantai utamanya terdiri dari 6 karbon. Berarti struktur tersebut adalah sebuah heksana. Dan di sana terdapat 2 cabang, di mana cabangnya ini terdiri dari masing-masing atom karbon. Selain rantai utama, cabangnya juga diberi nama awalan seperti tadi, yaitu eth, met, prop, but, dan seterusnya. Cabang yang terdiri dari 1 atom hidrogen dan 1 atom karbon itu disebut sebagai gugus alkil, sehingga akhirannya diberi kata il. Cabang yang memiliki 1 atom karbon itu disebut dengan metil. 2 atom karbon disebut dengan etil, 3 atom karbon disebut dengan propil, butil, pentil, dan seterusnya. Selain awalan dan akhiran tadi, ada juga angka yang menunjukkan urutan karbonnya. Nah, angka ini berguna untuk menunjukkan bahwa cabang tersebut menempel di atom karbon yang mana pada rantai utama senyawa hidrokarbon tersebut. Penomoran cabang ini dilakukan dari ujung ke ujung dan juga harus dibuat arahnya agar cabang mendapatkan nomor yang sekecil mungkin. Misalnya, untuk heptana yang memiliki 1 cabang metil ini, jika penomorannya salah kayak gini, maka cabang akan mendapatkan nomor atom karbon yang kelima. Sedangkan jika penomorannya benar, maka cabang akan terletak pada atom karbon nomor 3. Karena penamaan pada senyawa hidrokarbon mengutamakan cabang yang memiliki nomor yang sekecil mungkin, sehingga nama dari struktur ini adalah 3-metil heptana. Jika terdapat lebih dari 1 cabang, misalnya pada struktur tadi kita tambah 1 cabang metil pada atom karbon yang kedua, maka penamaannya diberi awalan di, tri, dan seterusnya. Sehingga penamaan dari struktur tadi yaitu 2,3 dimetil heptana karena terdapat 2 gugus metil yang sama. Sehingga pada struktur tadi setelah kita tambahkan cabang etil pada atom karbon nomor 4, maka penamaannya menjadi 4-etil 2,3 dimetil heptana karena huruf E itu lebih dulu daripada huruf M. Karena penamaan senyawa hidrokarbon ini super sistematis, sehingga kita bisa menggambarkan struktur molekulnya. Misalnya 4-etil 2,3,5 trimetil oktana. Mari kita gambarkan strukturnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa oktana itu terdiri dari 8 atom karbon. Kita tuliskan dulu 8 atom karbon, kemudian ada kata trimetil yang berarti terdapat 3 cabang metil, yaitu pada nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Kemudian terdapat 1 cabang etil pada atom karbon nomor 4, sehingga bisa dituliskan di sana cabang etilnya di nomor 4. Tinggal kita lengkapi hidrogen-hidrogennya. Nah, jadi deh, sepintas penamaan ini terlihat lebih rumit, tetapi akan terlihat mudah jika kita menggambarkan strukturnya. Nah, karena alkana juga termasuk ke dalam reaksi kimia, jadi dia juga bisa bereaksi dengan unsur-unsur dan senyawa lainnya.
Ada beberapa reaksi yang unik untuk alkana. Yang paling umum adalah reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran yang unik untuk alkana adalah produknya hanya menghasilkan 2 molekul, yaitu karbon dioksida dan uap air. Nah, ketika kita masak menggunakan tabung gas LPG, maka gas hasil pembakarannya itu adalah karbon dioksida dan uap air, sehingga aman untuk digunakan. Nah, selain reaksi pembakaran, alkana juga dapat mengalami reaksi substitusi atau sering disebut dengan halogenasi. Nah, pada reaksi ini, atom-atom hidrogen yang menempel pada atom-atom karbon akan disubstitusi atau digantikan oleh atom-atom dari golongan 17 atau golongan halogen seperti fluorin, klorin, iodin, dan bromin. Selanjutnya adalah reaksi dehidrogenasi atau reaksi pelepasan hidrogen, di mana atom hidrogen yang dilepas ini berasal dari atom-atom karbon yang berdampingan. Jadi setelah atom hidrogen dilepas, atom-atom karbon akan membentuk ikatan rangkap 2, bahkan rangkap 3. Sehingga ketika sudah ada ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3, maka alkana akan berubah nama menjadi alkena dan alkuna. Baiklah adik-adik, dari materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini, dapat kita simpulkan bahwa senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen, di mana hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal itu disebut dengan alkana. Nah, alkana ini memiliki 3 pola penamaan. Yang pertama yaitu ada prefiks atau awalan, yang kedua ada sufiks atau akhiran, dan yang ketiga yaitu urutan angka yang menunjukkan urutan karbon pada rantai utamanya. Adapun reaksi-reaksi yang terjadi pada alkana ini yaitu yang pertama ada reaksi substitusi, reaksi pembakaran, dan reaksi dehidrogenasi. Baiklah adik-adik, sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Jika kalian ingin mengetes pemahaman kalian, kalian bisa mengerjakan soal pada link Google Form berikut ini. Di sana, kalian bisa mendapatkan soal-soal tentang senyawa hidrokarbon, khususnya alkana. Baiklah, semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.